Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan mereview saham-saham yang potensial buat scalping harian ataupun juga buat swing 1 Desember 2021. Oke, check it out. Boom. Pertama-tama kita akan mereview dulu indeks harga saham gabungan atau IHSG atau komposit ya. Nah, IHSG kalau kita lihat tadi ditutup melemah, ditutup di harga 6.533,9. Nah, ini kalau kita lihat sudah di area support ya. Jadi kemungkinan mantul ini sudah ada ya. Karena ini komposit atau IHSG mulai dari sini ya. Oktober sampai 30 November ini sideways. Jadi saat ini IHSG dalam fase bearish sideways. Jadi kemungkinan bisa mantul ya kalau kita lihat ini sudah area support. Oke, kita langsung mereview saham yang pertama setelah kita menganalisa indeks harga saham gabungan. Pertama adalah PH. PH kalau kita lihat secara trend line ini ditutup tadi ya di harga 1295. Artinya mengalami kenaikan 11,2%. Nah, di sini kita lihat ini membentuk candle long white body. Sudah break di trend sideways, jadi dia break di 1215 ya. Jadi kalau kita lihat ini high tadi 1335. Nah, kita lihat secara stokastik 1343 ya. Kita lihat ini membentuk golden cross di sini. Nah, ini sama dengan garis MACD ya. Jadi satu frekuensi antara MACD dengan stokastik. Jadi sama-sama. Kalau kita lihat tarik garisnya ke sini nih, ini di sini sudah golden cross. Nah, kalau secara volume trading kita lihat tadi memang jumlahnya masih kategori normal ya, karena 59.168 lot dengan nilai transaksi 7,4 miliar. Ini saham dengan harga 1000-an ke atas. Nah, kalau kita lihat bid offernya juga masih dijaga dengan ratusan dan puluhan lot. Jadi ini masih ini ya. Kalau kita lihat kalau secara normal ini masih potensi naik ya. Karena belum ada bandar-bandar besar yang masuk yang bisa menggerakkan saham ini secara volatil. Nah, kalau kita lihat untuk ininya sendiri bandarmologinya 5 menit terakhir ada yang akumulasi, tapi lebih banyak yang distribusi. Nah, mungkin maklum kita lihat juga tadi di sini ya, ini dari harga high-nya dari harga 1335 kemudian ditutup 1295, berarti ada yang taking profit. Nah, itu ya kalau kita lihat. Nah, kalau secara time frame daily memang semua distribusi. Jadi ini untuk bandarmologi kita wait and see, tapi kalau untuk chart dan order booknya kemungkinan masih bisa kita profit ini ya 2-4%. Kemungkinan naik baru dibawa turun ya. Jadi kalau mau masuk ini bisa di awal-awal market atau sebelum open market bisa HK, kemudian tunggu pasang taking profit ya, dapat 2% ya sudah out. Ini bisa buat fast trade lah ya. Mungkin dibawa turun juga setelah itu kan, artinya naik dulu baru turun ada ya. Berikutnya adalah saham agro.
Nah, kalau kita perhatikan ya, secara trend line ini kalau kita lihat ini sebenarnya sudah gagal break ya. Ini kan harusnya break di sini di high 2299. Kemudian dibawa turun, kemungkinan dibawa turun ke sini ada ya kalau agro ini di 1000 di 2060 ya, ada potensi ke 2060 ya, atau 1965 ada potensi. Jadi kemungkinan dibuat turun ini ada ya agro dengan chart seperti ini. Ini dalam fase saya sideways atau bearish sideways ya. Setelah bullish ke sini, sekarang dia mencoba dia membentuk posisi bearish sideways. Nah, kalau kita lihat secara teknikal indikator stokastik, kita lihat memang ini di sini ya golden cross dan masih dalam fase golden cross. Tapi kalau kita lihat di sini ada potensi membentuk dead cross. Dengan akan tetapi kalau MACD masih di area positif ya, area positif isolator histogramnya masih ciri-ciri membentuk masih di fase golden cross, tapi ada potensi membentuk dead cross. Ini potensi di bawah turun bisa ya kalau agro ini. Apalagi kalau kita lihat secara order book, agro tadi ditutup 2130 dengan mengalami penurunan sebesar 0,9%. Nah, ini memang menarik. Volume tradingnya 430.620 lot dengan nilai transaksi 92,9 miliar. Artinya 92,9 miliar ini adalah transaksi jual dan beli. Pun dengan volume tradingnya 430.620 adalah volume trading ya. Nah, di sini kalau kita lihat di bidnya itu dijaga puluhan ribu lot dengan ribuan, sementara di offer ada puluhan ribu lot tapi lebih banyak juga yang puluhan dengan ratusan dengan ribuan. Artinya potensi naik ini sebenarnya masih ada ya, potensi naik dulu baru kemungkinan kalaupun turun ya turun. Nah, kalau kita lihat ini ya, time frame daily-nya itu akumulasi ya. Kalau kita lihat ini bandermologinya. Nah, kalau kita lihat ini juga, nah ini ada yang distribusi tadi ya, kalau kita lihat. Next, saham agro. Next, saham KBAG. KBAG kalau kita lihat ini sudah mulai mantul di sini ya. Jadi harga sini area pantulannya. Area harga 105 sampai 107 ya, ini mantul. Ini kalau kita lihat secara ini retrace ya, 2 hari turun kemudian memantul. Jadi kalau kita lihat sebelumnya dari sini strong bullish ya, sini sudah break di sini di 85. Ini kalau kita lihat memang masih di fase untuk stokastik sendiri masih di zona atau area dead cross. Tetapi kalau untuk MACD, untuk garis signal dan MACD-nya masih golden cross, fase golden cross ya. Cuma memang kalau oscillator histogramnya sudah mulai mengalami penurunan ya. Ini kalau kita lihat oscillatornya ya, penurunan. Nah, kalau kita lihat ini kemungkinan bisa balik arah ya, naik ya. Kalau kita lihat seperti ini. Ini candle terbentuk candle inverted hammer. Nah, kalau kita lihat secara volume trading ya, kita lihat tadi sangat banyak ya. Kalau kita lihat ini volume tradingnya 7,4 juta lot dengan nilai transaksi 80,9 miliar.
Nah, kita lihat untuk harga bid offer tadi ini menarik karena di harga 110 dijaga ratusan ribu lot. Ya. Yang lainnya masih normal ratusan ribu, puluhan dan ratusan ribu lot. Cuma ini puluhan ribu lot aja. Di sini nanti di harga 116 ya area offer itu baru dijaga ratusan ribu lot. Jadi ini menarik ya KBAG. Kalau kita lihat secara panarmologi memang tadi ada yang melakukan akumulasi untuk time frame daily-nya. Nah, ini kita lihat asing akumulasi ya. Kalau kita lihat time frame di 5 menit terakhir memang ada yang distribusi, tapi domestik ada yang akumulasi, asing justru balik, ada yang distribusi, saya yang akumulasi. Ini potensi balik arah besar ya KBAG. Potensi naik ya, ini reversal bullish. Karena telah ada satu candle pembalik arahnya ya. Next, saham IATA. IATA kalau kita lihat tadi ini membentuk candle inverted hammer atau mirip-mirip ke spinning tops ya. Ini masih di area sideways. Jadi dari sini masih mengalami fase penurunan ya, dari sini. Ini di harga 80 turun, kemudian di sini ya. Nah, ini sudah mantul di sini. Jadi mantulnya di sini di area harga 64 ya, pantulan sini, kemudian ini. Nah, ini masih menarik ya IATA ini, apakah di bawah turun ini masih posisi satu ya. Kalau kita lihat ini masih very sideways. Apalagi kalau kita lihat memang di sini menarik karena sini sudah ada golden cross untuk stokastik 1343. Sementara MACD kalau kita perhatikan ini masih sideways ya, kalau kita lihat masih area 1. Jadi ini masih potensi membentuk sideways. Kalau kita lihat volume trading memang cukup banyak ya. Kalau kita lihat ini 2,7 juta lot dengan nilai transaksi 19,5 miliar. Artinya masuk pantauan ya. Jadi kalau kita lihat banarmologi yang time frame daily-nya justru ini distribusi. Domestik dan asing sama-sama distribusi ya kalau kita lihat. Nah, ini kita lihat. Tapi 5 menit terakhir justru akumulasi. Ini yang sangat menarik. Nah, asing pun juga ada yang melakukan. Jadi sangat menarik ya buat IATA ini karena 5 menit terakhir di banarmologinya justru akumulasi. Dan di order booknya juga kalau kita lihat penurunannya cuma 1,4% ya, minus 1,4%. Jadi ini masuk pantauan ya besok. Masuk watchlist. Potensi naik ada, potensi di bawah turun juga ada, potensi sideways juga ada. Next, Indi kalau kita lihat secara trendline ya, ini membentuk candle doji. Nah, ini masih dalam fase sideways, tapi candle doji terbentuk di area pantulan support ya 1605. Nah, ini kemungkinan next sebenarnya ada kalau kita perhatikan ini Indi. Apalagi ini musim dingin ya di Eropa dan negara 4 musim ya. Ini potensi batu bara ya kalau kita lihat call. Ini kita menunggu candle konfirmasi berikutnya, jika dia bullish di sini ya bisa lanjut. Nah, kalau secara stokastik dengan 3.14.3 kita pakai, ini memang golden cross-nya di sini. Maaf, bukan golden cross, dead cross di sini ya. Nah, sekarang belum ada indikasi pembalikan arah secara stokastik. Pun demikian dengan MACD, masih fase 1 ya kalau kita lihat osilator histogramnya maupun garis signal dan garis MACD-nya masih fase sideways. Jadi masih wait and see kalau ini. Tapi ini sudah bisa kita ambil di harga-harga sini ya, di harga 1600-an ya. Artinya ini karena ini sudah area-area support ya. Apalagi jelang-jelang winters ini batu bara sangat kencang naiknya ya. Nah, kalau kita lihat secara order book ini bisa kita lihat volume tradingnya 514.146 lot. Kita lihat di sini memang volume trading hari ini lebih banyak daripada hari sebelumnya ya. Nah, ini menariknya karena nilai transaksi 84,8 miliar. Nah, ini kalau kita lihat harga bid dan offer tadi yang harga 1635 itu dijaga dengan puluhan ribu lot, sementara offernya cuma dijaga ribuan lot. Jadi ini sangat menarik ya Indi.
Apa kalau kita lihat secara bandermologi 5 menit terakhir justru akumulasi. Domestik akumulasi pun juga dengan asing ada akumulasi ya, walaupun ada juga distribusi. Tapi memang kalau untuk time frame daily-nya satu hari terakhir akumulasi, tapi selebihnya memang distribusi. Tapi sini menarik karena kalau kita lihat asing justru ada yang melakukan akumulasi ya, berarti ini sudah cukup ini ya, sudah potensial ya kita masuk ini di harga-harga ini ya untuk Indi. Ini potensi naik ini besar ya Indi, potensi lanjut. Next, saham Pegas. Pegas kalau kita lihat ini ya, beberapa ini dari Oktober sampai November, dari tanggal 6 ya kalau kita lihat ini sampai 30 November ini sideways ya Pegas. Sebelumnya dari sini, setelah sideways dari sini mampu break resist di sini ya di harga 1145, kemudian menuju ke 1500-an. Nah, dari harga 1500 sampai sekarang ini masih fase sideways. Kalau kita lihat tadi ini membentuk candle long black body. Nah, ini kalau kita lihat long black body ya, kalau kita lihat di sini. Nah, ini kalau kita lihat untuk stokastik 3143 ini masih fase dead cross ya, belum ada pembalikan arah atau reversal bullish yang disebut atau membentuk garis golden cross, belum ada ya, dan ini masih satu frekuensi dengan chart candlesticknya. Jadi setelah naik di harga 1610 kemudian mengalami retrace. Nah, di sini sudah masuk area support. Ya, kemungkinan di sini bisa saja di sini adalah area-area pantulan ya, artinya atau bisa jadi membentuk reversal bullish. Nah, ini layak kita pantau ya. Cuman memang kalau secara MACD oscillator histogramnya kembali ya berada di area minus, artinya ini membentuk bearish divergence kalau kita perhatikan secara MACD. Dan ini kita lihat di sini membentuk dead cross ya. Nah, di sini dead cross. Jadi ini belum ada ya tanda pembalikan arah. Tapi ini sudah masuk di area support. Jadi masuk pantauan ya. Masuk watchlist ya. Kalau kita lihat volume tradingnya tadi cukup banyak ya. Kalau kita lihat ini 2,2 juta lot dengan nilai transaksi 327,3 miliar. Jadi sangat banyak ya transaksinya tadi. Berarti ini potensial ya untuk naik ya kalau kita lihat, karena memang sudah di area support. Apalagi kalau kita lihat ini transaksi Pegas sangat banyak ya, 327,3 miliar. Nah, di sini teknikalnya untuk bandermologi kita lihat memang satu hari terakhir itu ada distribusi, tapi yang selebihnya akumulasi. Asing pun demikian ya kalau kita lihat. Nah, di 5 menit terakhir memang ada distribusi ya kalau kita lihat. Nah, tapi ada juga akumulasi. Jadi Pegas juga sangat menarik ya, apalagi masuk musim winners, sudah masuk di bulan 12 ya. Next, BBKP kalau kita lihat secara trend lain, ini setelah naik di sini ya di 308 kemudian mengalami penurunan dan menyentuh level harga terendah yaitu 278 ya, 278 di sini ya, sekaligus sebagai harganya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat BBKP ini masih lanjut turun ya. Nah, ini kemungkinan masih dibawa ke harga ini, ke harga ini ya, ke harga low-nya 278, masih ada potensi dibawa ke harga 278 ya. Nah, jadi kemungkinan ke 278 besar ya, masih ada kalau kita lihat. Apalagi nih kalau kita lihat di sini di stokastiknya ini sudah membentuk garis dead cross pun dengan MACD juga kalau kita lihat ini ya masih sideways, jadi sideways bearish ya. Jadi potensi masih dibawa ke 278 ya, ada ya, masih potensi turun.
Nah, kalau kita lihat secara order book memang ini kita lihat tadi ya. Setelah ditutup di harga 258 mengalami penurunan sebesar minus 2,2% ya. Nah, ini transaksinya memang sangat banyak juga ya BBKB ini. 5,5 juta lot dengan nilai transaksi 164,2 miliar. Nah, ini secara order book sangat menarik ya. Apalagi kalau kita lihat ini membentuk spinning top sebenarnya candle terakhir. Jadi ini masuk juga ya buat range, tapi jangan masuk dulu, pantau ya kalau kita melihat. Nah, secara bandarmologi justru memang distribusi ya kalau kita lihat. Jadi ini fase distribusi ya kalau bandarmologi. Yang time frame dirinya. Nah, kalau time frame 5 menit terakhir sama-sama ya fase distribusi. Jadi kemungkinan memang walaupun volume tradingnya banyak, ini potensi ke 278 ya kalau kita lihat ada. Kemungkinan ini harga turun. Penjualan juga atau volume penjualan juga meningkat ya karena kekhawatiran market. Tapi kalau kita lihat ini bulan 12 ya sudah mau masuk masa winrest, jadi nggak apa-apa lah ya masuk pantauan juga BBKB ini, tapi tunggu-tunggu di harga 278 aja. Next, dada kalau kita lihat ini masih di harga 50 ya, setidaknya belum ini ya, belum bangun dari tidurnya. Tapi kalau kita lihat secara teknik analisisnya stokastik dan MACD juga masih rata ya, masih rata di 50. Nah, ini yang menarik di order booknya, ternyata tadi ada yang melakukan transaksi sebesar 24.783 lot dengan nilai transaksi sebanyak 123.123,9 juta ya. Jadi 123 juta 123,9 juta ya. Jadi 100 juta lebih kalau kita lihat ini transaksinya. Ini cukup lumayan banyak juga ya kalau kita lihat. Nah, kita coba cek di di pasar nego. Nah, ada menarik di pasar nego, banyak yang melakukan penjualan offer dengan bid ya. Kalau kita lihat offer bid ini nih di harga 45. Jadi ini pasar nego ya, kita lihat ini. Bid offer ada yang banyak ya yang muncul di harga 45, ada yang 75, 80, 85 ya. Ini menarik ini karena di pasar nego banyak diperdagangkan ya, antri. Sementara kalau secara bandarmologi memang ini distribusi ya kalau kita lihat. Ini belum mana ya, belum ini. Cuma ini ada akumulasi ya 5 menit terakhir. Ini menarik dada. Jadi wajib kita pantau juga ini karena 5 menit terakhir ini ada akumulasi ya kalau kita lihat, sementara asing netral. Nih ya. Jadi wajib dipantau ya, karena ini siapa tahu tiba-tiba bangun, apalagi nilai transaksinya di pasar reguler tadi 100 juta lebih ya. Ini kalau kita lihat itu 123 juta. Volume tradingnya memang 24.783 lot, tapi banyak yang membeli di pasar nego. Next, saham CPIN atau Cepin ya. Kalau kita lihat Cepin ini, kalau kita perhatikan ini tadi mengalami kenaikan sebesar 6,6% ya, membentuk candle bullish Marubozu. Nah, kalau kita lihat ini sudah mantul di area support ya. Tadi ditutup di harga 6.075. Nah, ini yang menarik. Secara stokastik sudah membentuk golden cross di sini, dan MACD isolator histogramnya juga ya sudah mulai sudah berubah arah. Jadi dari sini ke sini ini sudah membentuk yang namanya bullish divergence.
termasuk juga dengan garis MACD dan garis signalnya sudah membentuk golden cross ya. Jadi ini menarik. Nah, kita lihat volume tradingnya tadi, kita lihat 247.995 lot ya, dengan nilai transaksi 148,6 miliar. Jadi kita melihat untuk bid offernya sendiri dijaga dengan ribuan lot ya, walaupun ada satuan dan puluhan lot. Ini sangat menarik buat CPIN. Kalau kita lihat secara bandarmologi 5 menit terakhir ini akumulasi semua ya, domestik, asing maupun domestik akumulasi 5 menit terakhir. Tapi yang kalau DID-nya secara keseluruhan masih ada yang distribusi. Tapi ini yang menarik di 5 menit terakhir, ini banyak banget ya akumulasi ya. Next, saham MAPI. MAPI kalau kita lihat secara trend line ya, kalau kita perhatikan ini sudah berada di area-area support ya. Tadi membentuk candle spinning tops. Kita perhatikan. Nah, ini sudah level ini di sini ya. Ini pantulannya, resist yang di sini berubah jadi support di sini ya. Jadi kemungkinan ini bisa ya. Artinya kita masih menunggu candle konfirmasi berikutnya untuk menentukan apakah dia akan lanjut naik atau tidak. Karena ini potensi membentuk candle yang disebut dengan formasi morning star. Ini spinning tops ya, ini bearish, ini spinning tops. Kemudian kalau membentuk candle bullish di sini maka dia potensi membentuk yang formasi disebut dengan morning star. Nah, ini tadi ditutup kalau kita lihat ditutup di harga 740 ya, artinya saat jalan-jalan ya, atau break even point karena opennya juga 740. Nah, ini yang menarik karena kalau kita lihat volume tradingnya 381.414 lot dengan nilai transaksi 27,8 miliar ya, di atas 20 miliar ya, walaupun saham ini saham di atas 500. Jadi menarik ini ya, karena bisa saja ini adalah pantulan ya, pantulan di sini. Kita lihat bid offernya dijaga ya, puluhan ribu lot juga. Di sini di harga 740 puluhan ribu lot, tapi sisanya di bawah ribuan lot. Tapi ini bukan harga ini ya, karena ini hanya mempengaruhi sekitar 1 sampai 15 menit terakhir biasanya kalau order book seperti ini. Nah, kita lihat tadi MAPI mengalami distribusi ya, kalau kita lihat di 5 menit terakhir baik domestik maupun asing. Nah, kita lihat di sini sama ya, distribusi juga. Berarti ini belum ini ya, kalau kita lihat secara bandarmologi ini masih wait and see buat MAPI. Next, saham Bima. Nah, Bima kalau kita lihat secara trend lain ini masih dalam fase 1 ya. Ini cuma ini di formasi 3 candle terakhir juga cakep ya. Kalau kita lihat ini membentuk candle inverted hammer. Tadi ditutup di harga 3.700, mengalami kenaikan atau penguatan 2,5%. Nah, secara stokastik 3.14.3 ini masih fase, ini sudah masuk fase dead cross, jadi mesti hati-hati ya. Ini juga di sini. Nah, kalau MACD justru membentuk fase garis signal dengan MACD ini membentuk potensi membentuk golden cross, tapi untuk isolator histogramnya masih sudah mulai juga ya, isolator histogramnya sudah mulai membentuk posisi bullish divergence. Cuma memang tadi kalau kita lihat harga high-nya ini kan 4.000, banyak ya taking profit juga. Kemungkinan ada news yang agak ini sehingga, tapi kita belum cek ya, nanti cek kalau rekan-rekan trader juga bisa cek newsnya. Bisa di Kontan, bisa di Liputan 6, dan bisa juga di detik.com atau media informasi lainnya ya. Kalau kita lihat tadi
untuk order booknya bid offernya ini kita lihat sini ya, ini dijaga ada ribuan ratusan dan ini cuma ratusan lot. Jadi kalau secara order book ini potensi naik ya. Sekali lagi bahwa kalau order book seperti ini pengaruhnya biasa itu 1 sampai 15 menit di awal-awal open market ya, selebihnya tergantung fluktuasi atau pergerakan harga saham tersebut dari buyer maupun sellernya. Nah ini kita lihat Bina, kalau time frame daily-nya tadi ada yang akumulasi ya 1 sampai 5 menit di hari terakhir ini ada akumulasi asing, menarik nih, akumulasi asing ada yang akumulasi juga. Ini sebenarnya sangat menarik ya, ada asing ada akumulasi. Nah kita periksa 5 menit terakhir, wow akumulasi ya di 5 menit terakhir, time frame 5 menit terakhir ya, domestik akumulasi tapi asing justru distribusi. Nah ini tinggal kita lihat berapa kekuatan asing yang masuk yang kira-kira bisa mempengaruhi harga ini turun, dan berapa equity daripada domestik yang bisa mempengaruhi perimbangan ketika asing keluar, domestik yang masuk. Next, saham WSKT. Ini yang menarik, WSKT ini sudah mantul di area support ya. Kalau kita lihat ini karena isunya mau raik isu, cuma memang raik isunya buat bayar utang, tapi kita tidak melihat ke situ ya. Kalau cerdas sebenarnya bisa memanfaatkan efek raiknya ya. Kita tidak membahas tentang efek raiknya, kita hanya membahas ini aja teknikalnya di sini. Kalau kita lihat di sini sudah mantul dan tadi memang membentuk candle bearish Marubozu. Nah ini pertanyaannya, ini kira-kira lanjut turun atau mantul? Tapi biasanya kalau membentuk candle bearish Marubozu begini biasanya justru akan memantul ya. Nah ini kalau kita lihat dia mengalami penurunan sebesar minus 3,1% karena tadi tutup di harga 790. Ini sudah bisa masuk ya kalau kita mau ambil ini, karena ini bulan-bulan 12 WSKT ini ya. Bulan-bulan 12 ini masa-masa winrest ya. Nah memang kalau kita lihat volume transaksinya 394.642 lot, nilai transaksinya 31,6 miliar, agak menurun ya memang. Kita lihat ini kalau kita secara grafik volume ini, memang volume hari ini lebih banyak daripada volume kemarin ya. Nah, ini menarik untuk kita pantau, apalagi kalau kita lihat di sini bid offernya itu dijaga puluhan ribu lot, bidnya dijaga puluhan ribu lot, sementara offernya cuma ribuan lot. Nah, sekali lagi ya, bahwa ini biasa kalau order book begini hanya berpengaruh 1 sampai 15 menit terakhir. Nah, kita lihat secara bandarmologi banyak sekali yang distribusi. Nah ini cukup menarik ya distribusinya 5 menit terakhir. Kalau seperti ini biasanya memang saham ini potensi masih lanjut turun ya. Coba kita lihat daily-nya pun sama ya, distribusi juga. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat secara tren lain ya masih ada potensi turunnya sih kalau kita lihat. Tapi pantau-pantau aja karena ini sudah di area-area support ya. Ini pun tadi close-nya juga nggak di bawah harga low sehari sebelumnya ya, kalau kita lihat ini. Next, BRIS ya. Ini BRIS dulu rame ya. Sekarang kalau kita lihat ini dari sini ya, bulan Agustus sampai November ini masih fase 1 ya. Tapi menarik karena ini dia ternyata break support di sini ya. Di harga supportnya di sini low-nya kalau nggak salah 2010 dan ini sudah jebol ya 2010. Nah ini close-nya 2010 dan dia di sini justru sudah close-nya 1965, low-nya 1940. Dan ini tadi kalau kita lihat justru low-nya 1945, close-nya sendiri 1955. Jadi ini sudah break support. Jadi potensi dibuat turun kalau secara chart candlestick sebenarnya ini atau secara trend line ini besar ya kalau kita lihat. Tapi ini adalah masa-masa winrest ya. Jelang masa-masa winrest bisa saja ini berbalik arah ya kalau kita lihat. Apalagi ini candle yang terbentuk adalah candle spinning tops ya.
Nah ini juga kita lihat di sini justru sudah membentuk golden cross di sini kalau perhatikan di stokastiknya ya, dengan stokastik ukuran 3-14-3. Cuma memang kalau MACD masih fase dead cross, itu pun juga masih fase bearish divergence kalau kita lihat secara isolator histogramnya. Jadi ini masih belum ada kepastian naiknya ya, walaupun Windrush sudah dekat. Lihat saya di sini tadi volume transaksinya itu 217.159 lot. Kalau kita bandingkan ini ya secara grafik, ini volume hari ini lebih kecil dibanding volume sehari sebelumnya, dan ini transaksinya 42,7 miliar ya. Berarti ya standar lah ya, sudah normal lah ya, karena ini wait and see. Ini kita lihat dua harga terakhir di bit itu dijaga dengan puluhan ribu lot, sementara yang di offer itu cuma dijaga ribuan lot. Jadi menarik ya BRIS ini. Misalnya masuk list-list kita, pantauan-pantauan, tapi jangan langsung haka-haka ya, karena ini masih ngeri-ngeri sedap BRIS. Ini kalau kita lihat BRIS dengan time frame daily-nya secara bandarmologi masih distribusi ya. Yang kita lihat. Kalau time frame 5 menit terakhir ya ada akumulasi ya, sesuai ya sama dengan ini. Kalau kita lihat di order booknya ya, ini ada order booknya di dua harga terakhir di bit itu memang ada yang menjagain ya, berarti ada yang akumulasi. Ini yang menarik, asing akumulasi ya di BRIS untuk time frame 5 menit terakhir. Next, saham BCIP. BCIP kalau kita lihat secara trendline ya, setelah sempat menyentuh level harga high-nya di 151, nah, ternyata banyak yang taking profit dan ini bawa turun terus ya. Ini sudah masuk di harga 93. Kemungkinan dibawa turun sini ada ya ke sampai 66. Nah, ini menarik karena ini masa Windrush ya. BCIP ini kan masuk Bang Min ya. Ini mau masuk masa Windrush, ini menarik. Apakah akan sampai di sini atau pengaruh efek window dressing terhadap sahamnya ada gitu. Kita lihat saja nanti. Cuman kalau kita lihat, kita lihat secara ini aja dulu stokastiknya. Stokastik dari sini masih dead cross dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Ini masih zona dead cross untuk stokastiknya dengan ukuran 3-14-3. Dan sekarang kita lihat, ini juga ya, kalau MACD-nya, garis signal MACD ini justru juga sama ya. Justru baru membantu dead cross. Nah, ini kalau kita perhatikan isolator histogramnya nyata ya, bearish divergence, malah sudah di area histogramnya itu, osilator histogramnya itu udah di area minus ya, 1. Nah, kalau volume trading memang kalau kita lihat lebih banyak ya volume trading hari ini dibanding volume trading hari sebelumnya. Coba kita lihat secara order book dan bandarmologi. Secara order book tadi BCIP ditutup di harga 100 ya, mengalami penurunan sebesar minus 3,8. Nah, ini volume tradingnya 1,7 juta lot dengan nilai transaksi 17,3 miliar. Cukup besar ya kalau dia transaksi seperti ini. Mungkin bisa jadi di harga-harga close tadi ada yang masuk ya. Nah, ini harga bid dan offer ya, sama-sama dijaga ribuan lot. Nah, kita lihat dulu 5 menit terakhir untuk bandarmologinya. Nah, justru ada yang distribusi ya, walaupun ada akumulasi. Ada ini distribusi nih paling nyata. Ini masih belum ya, artinya secara bandarmologi kemungkinan dibawa turun ya buat BCIP ini. Nah, di luar kalau ada efek window dressing. Efek window dressing apakah berpengaruh pada saham-saham yang di bawah harga 200, ini masih pertanyaan ya. Next, Antam kalau kita lihat secara trendline ini sudah di area support ya. Tadi ditutup 2300, melemah ya, minus 1,3%. Ini membentuk candle shooting star
dan sudah di area support. Apakah akan balik? Nah, ini cukup menarik. Apakah dia akan menuju support ini ya, harga support di sini di 2220, ataukah tertahan di support di sini 2320, karena ini dia tadi 2300. Jadi bisa saja ini berbalik arah, karena ini candlenya juga candle shooting star. Cuman menarik karena stokastiknya masih di zona ini dead cross, sama dengan MACD, masih di area zona dead cross, serta isolator histogramnya itu membentuk bearish divergence. Ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah ya untuk Antam. Cuma kita perlu ingat juga bahwa sekarang sudah masuk musim windrush. Apakah kira-kira efek windrush akan keras pengaruhnya terhadap Antam ya? Kita lihat saja terhadap pengaruh indeks global dunia, khususnya emas dan juga nikel. Ini kalau kita lihat Antam tadi volume tradingnya 1,5 juta lot dengan nilai transaksi 350,3 miliar. Bid dan offer masing-masing dijaga dengan puluhan ribu lot. Menarik ya. So, Antam kalau kita lihat ini distribusi. Nih, domestik dan asing juga distribusi. Nah, 5 menit terakhir juga sama ya. Jadi masih potensi di bawah turun ya buat Antam. Next, saham INAP. INAP sangat menarik ya, apalagi dengan adanya COVID varian Omicron yang dari Afrika ya kalau kita lihat. Nah, ini otomatis saham-saham farmasi mulai terkena dampak, tapi dalam hal ini efeknya positif. Hal ini bisa kita lihat 2 hari terakhir INAP ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tadi terakhir ditutup dengan candle spinning tops, ditutup di harga 2.570 dengan kenaikan sebesar 2,8%. Nah, kalau kita lihat ini stokastiknya setelah dari sini ya, golden cross-nya, nah lanjut masih di fase golden cross, belum ada tanda-tanda pembalikan arah walaupun secara candlestick ini spinning tops. Nah, ini biasanya potensi berbalik arah, tapi kalau kita lihat kencang ya pengaruhnya COVID Omicron yang dari Afrika Selatan. Nah, secara MACD isolator histogramnya membentuk bullish divergence, sama dengan garis signalan MACD membentuk golden cross. Jadi kalau potensi lanjut sebenarnya ini sangat besar ya, walaupun candle terakhir ini membentuk candle spinning tops di area resist. Tapi ini di sini sudah break resist sebenarnya kalau kita lihat. Nah, kita cek secara order book. Order booknya volume tradingnya tadi 106.235 lot. Nilai transaksinya 27,5 miliar. Nah, ini memang cuma dijaga bid dan offernya itu antriannya dijaga ratusan lot aja ya kalau kita lihat. Ada yang di bid, ada yang ribuan, tapi di offer dijaga puluhan atau ratusan lot. Nah, yang menarik kita lihat 5 menit terakhir di Bandar Homologi justru ada yang distribusi, tapi asing ada yang akumulasi ya kalau kita lihat. Nah, ini memang wajar kalau kita lihat dari sini tadi ada yang taking profit ya, setelah sempat naik ke harga tertingginya 2.650. Nah, akhirnya turun ke harga close-nya itu di 2.550. Jadi dari 2.650 ke 2.550 ada yang taking profit ya kalau kita lihat. Nah, ini sesuai dengan di Bandar Homologi memang kan distribusi, tapi asing akumulasi ya kalau kita lihat. Nah, ini menarik, coba kita perhatikan. Nah, time frame daily-nya juga distribusi, tapi asing akumulasi. Ini sangat menarik ya di INAP. Asing akumulasi, domestik justru distribusi. Jadi saham ini masih potensi naik ya. Kalaupun dibawa turun dulu, mungkin dibawa turun ya bisa jadi, tapi habis itu kemungkinan naik terus ya, apalagi di masa windrush. Saham-saham farmasi ini di masa-masa windrush 2 tahun terakhir ini terkena efek ya. Efek windrush sangat kencang ya. Next, saham yellow.
Nah ini yellow menarik ya kalau kita perhatikan. Setelah sempat level harga tertingginya itu di 328, nah, kemudian tiba-tiba mengalami penurunan. Ini karena sempat kena UMA ya, akhirnya mengalami penurunan yang cukup tajam dan sudah menyentuh level harga supportnya di sini. Tadi membentuk candle bearish merbosu ya, ditutup di harga 160 atau mengalami penurunan sebesar minus 4,2%. Yang menarik karena kalau semenjak dari sini stokastiknya turun terus, masih fase dead cross ya, belum ada tanda-tanda golden cross untuk stokastik. Berbeda dengan MACD, walaupun dari oscillator histogramnya itu bearish divergence di sini, tapi di sini mulai ada penurunan ya, oscillatornya mulai mengalami penurunan. Cuma memang garis signal MACD belum ada indikasi golden cross. Jadi ini kemungkinan masih fase 1 ya, tapi bisa juga ya kalau mau masuk di sini. Ini sangat menarik ya kalau kita lihat karena sudah area-area support. Jadi area-area bisa kita masuk. Nah, pertanyaannya apakah saham ini juga akan terdampak dengan efek Windrush? Nah, kita nantikan saja ya. Karena secara volume trading tadi cukup banyak juga, 1,8 juta lot. Nilai transaksinya nih 29,9 miliar. Hampir kurang lebih bahkan lebih banyak sedikit daripada yang saham inap ya kalau kita lihat. Nah, ini bid offernya sendiri, kalau kita lihat bid dan offernya itu dijaga dengan puluhan ribu lot ya. Nah, ini menarik. Time frame daily-nya untuk bandarmologi distribusi. Kalau ada asing ada akumulasi tapi nggak seberapa ya. Jadi potensi ya secara bandarmologi masih di bawah, masih akan distribusi lanjut ya kalau kita. Nah, cuma memang ini di time frame 5 menit terakhir yang 25 dengan 50 menit ada akumulasi ya, asing netral, artinya harus nggak masuk. Di sini justru domestik ya, domestik ada distribusi, wajar kalau kita lihat di sini tadi ya, ini bearish candle bearish terbentuk kayak bearish merbosu. Jadi ini kemungkinan masih satu ya. Kalau buat masuk sih memang sudah saat-saat masuknya ya, tapi tunggu dulu candle konfirmasi berikutnya ya, pantau ketat ya untuk yellow ini, karena ini yellow sangat menarik dalam artian bahwa kita jangan langsung main masuk aja, kita tunggu dulu candle konfirmasi berikutnya, masuklah pantauan keras kita ya kalau yellow. Next, saham Ases kalau kita lihat ini sudah break support ya di harga 1315 ya. Kalau kita lihat ini tadi ditutup melemah ya, minus 4,4% di harga 1305. Ini sudah break di harga 1315 ya supportnya, break support. Jadi potensi menuju ke support berikutnya yaitu di area harga ini 1260 sampai 1210. Jadi potensi lanjut buat turun ya kalau kita lihat Ases. Ini menarik juga karena bulan 12 adalah musim-musim Windrush. Apakah akan terdampak? Bisa jadi. Cuman di awal-awal tetap ya saham-saham apapun itu Windrush tidak ada jaminan juga ya bahwa semua saham akan naik, enggak. Umumnya sih saham-saham LQ45, dan kalau kita perhatikan itu saham-saham coal ya yang paling banyak naik dengan blue chip, mungkin perbankan itu juga terdampak dengan batu coal tadi, batu bara ya, dan saham-saham farmasi. Consumer goods juga ya kena pengaruh ke Windrush. Nah, kita lihat secara order book dulu. Ini kalau kita lihat Ases ini tadi volume tradingnya 264.704 lot dengan nilai transaksi 35 miliar. Cukup tinggi ya Ases ini transaksinya. Nah, ini kalau kita lihat secara grafik, volume tradingnya ini lebih banyak dibanding volume sehari sebelumnya. Jadi volumenya membentuk naik, justru volumenya naik. Volume naik tapi ini harga turun. Ini bisa kita ya, teori volume itu kalau harga turun volume naik berarti kemungkinan itu akan berlanjut turun ya, kalau kita lihat seperti itu teorinya. Nah, ini next kalau kita lihat Ases nih, kita lihat 5 menit terakhir aja sudah distribusi baik domestik maupun asing. Ini 5 menit terakhir ya, 5 menit terakhir ini salah satu panduan. Kalau secara time frame daily ada yang akumulasi, ada yang distribusi.
Tapi ini secara posisi seperti ini berarti masih potensi di bawah turun ya. Jadi itu ya beberapa. Jadi saham Asus ini masih potensi di bawah turun. Oke sobat traders, demikian ya beberapa analisa-analisa kita yang potensial buat scalping harian ataupun juga swing, ataupun juga yang tidak potensial ya, dari istilahnya berimbang ya. Ada yang potensial, ada juga yang tidak berimbang. Karena ini kan request dari rekan-rekan traders ingin menanyakan apakah ini layak beli atau tidak, layak pantau atau tidak. Demikian. Bagi rekan-rekan trader jangan lupa silahkan bantu ya like, comment, share, dan subscribe. Jika rekan-rekan trader ingin bertanya atau berkomentar atau request, bisa berkomentar atau bertanya atau request saham pada kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.